Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nabilatul Latifah, NIM 45 akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Penguasaan Mufrodat pada Mata Pelajaran Bahasa Arab bagi siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Karimiyah Depok. Penelitian ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Ubaid Ridho. Baik, masuk kepada bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Dalam sebuah pembelajaran, baik pembelajaran bahasa ataupun pembelajaran lainnya, akan terasa jemu serta stagnan jika tanpa adanya media. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menerapkan pembelajaran mufrodat dengan menggunakan media audiovisual. Jenis media seperti ini memiliki kemampuan yang lebih baik karena meliputi aspek suara dan gambar, seperti video, film, lagu, televisi, VCD atau DVD, yang di dalamnya terdapat film ataupun gambar gerak serta audio, video tape, dan lain sebagainya. Dalam pengembangan dan penerapan media pembelajaran audiovisual ini, diharapkan siswa dapat meningkatkan penguasaan mufrodat pada mata pelajaran bahasa Arab, dan pembelajaran menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Pembelajaran mufrodat ini memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan kemampuan berbahasa. Dengan terus bertambahnya mufrodat baru yang dikuasai, maka siswa dapat menerapkannya dalam 4 keterampilan bahasa Arab, yaitu al-istima', mendengar, al-kalam, berbicara, al-qiraah, membaca, dan al-kitabah, menulis. 1.2 Identifikasi masalah. Dalam observasi ketika peneliti masuk di kelas 10 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Karimiyah Depok, pada mata pelajaran bahasa Arab menemukan beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, metode yang digunakan guru masih bersifat konvensional, sehingga siswa hanya mendengarkan saja tanpa ada variasi lainnya, yang menjadikan siswa tidak bersemangat dalam belajar. Yang kedua, penguasaan mufrodat masih sangat kurang, lihat dari nilai soal latihan sebagian besar siswa yang belum mencapai KKM. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran mufrodat, guru tidak memanfaatkan media yang dapat menyajikan materi secara konkret dan secara menarik guna siswa cepat menguasai materi. 1.3 Pembatasan masalah. Agar penelitian terarah dan dapat mencapai sasaran, maka perlu adanya batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu A. Penelitian ditekankan pada kinerja guru dalam menerapkan model pembelajaran pada RPP yang telah dibuat. B. Penelitian ini dilaksanakan pada proses pembelajaran oleh tenaga pengajar. C. Penelitian ini dilakukan di kelas 10 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Karimiyah Depok. D. Implementasi konsep penelitian pada materi mufrodat kelas 10 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Karimiyah Depok. Masuk kepada rumusan masalah dan tujuan masalah. 1.4 Rumusan masalah. Apakah penerapan media audiovisual dapat meningkatkan penguasaan mufrodat pada mata pelajaran bahasa Arab bagi siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Karimiyah Depok? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan penguasaan mufrodat pada mata pelajaran bahasa Arab bagi siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Karimiyah Depok dengan menggunakan media audiovisual. Kemudian 1.6 Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat secara teoritis. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan pendidikan, terutama dapat mengembangkan khazanah ilmu tentang peningkatan penguasaan mufrodat siswa dalam pembelajaran bahasa Arab melalui media audiovisual. Kemudian, diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Yang kedua, manfaat secara praktis. Pertama, bagi siswa menjadi tertarik dengan pembelajaran bahasa Arab yang disampaikan melalui gambar, video, animasi, lagu,
dan materi dalam bentuk slide PowerPoint, dan juga melatih siswa untuk dapat melafalkan mufradat itu dengan baik dan benar. Yang kedua, bagi guru, sebagai pedoman dalam menerapkan pendekatan pembelajaran bahasa Arab pada pembelajaran mufradat dengan menggunakan media audiovisual. Dan yang ketiga, bagi sekolah, penelitian ini merupakan sumbangan yang bermanfaat dalam rangka perbaikan dalam pembelajaran bahasa Arab. 1.7 Hipotesis tindakan. Hasil hipotesa, jika media audiovisual dalam pembelajaran bahasa Arab untuk siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Karimiyah Depok diterapkan, maka pembendaharaan mufradat bahasa Arab siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Karimiyah Depok dapat meningkat. Adapun, apabila berdasarkan data yang terkumpul setelah penelitian tindakan kelas ini selesai, dan hasil dari penelitian tersebut masih kurang sempurna, maka peneliti akan mengkaji ulang hipotesis ini dan mengkaji ulang bahan penelitian hingga menjadi lebih baik lagi. 1.8 Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, permasalahan pada penelitian ini adalah masalah penguasaan mufradat siswa. Yang kedua, penelitian tindakan kelas ini dikenakan pada siswa kelas 10 Madrasah Pondok Pesantren Al-Karimiyah Depok. Dan yang ketiga, penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Karimiyah Depok. Yang keempat, dalam penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020 sampai 2021. Masuk ke bab 2, landasan teori. Nah, landasan teori di sini dibagi menjadi dua. Ada media audiovisual dan ada mufradat. Untuk rincian dari landasan teori tersebut, yang pertama akan membahas pengertian media audiovisual. Kedua, manfaat media audiovisual. Ketiga, langkah-langkah penggunaan media audiovisual. Keempat, kelebihan dan kekurangan penggunaan media audiovisual. Kelima, pengertian mufradat. Keenam, tujuan pembelajaran mufradat. Ketujuh, prosedur pemilihan mufradat. 8, hal-hal penting dalam pembelajaran mufradat. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran mufradat. Masuk ke bab 3, metode penelitian. 3.1 Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK, atau disebut juga dengan Classroom Action Research, yang mana penelitian tindakan kelas ini bersifat reflektif, partisipatif, kolaborasi, dan spiral. 3.2 Lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi penelitian itu sendiri dilakukan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Karimiyah Depok, dan waktu penelitian pada awal tahun ajaran baru 2020-2021. Untuk penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik sekolah tersebut. 3.3 Subjek penelitian, yaitu siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Karimiyah Depok dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang. 3.4 Pengumpulan data. Instrumen yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu dengan tes kemampuan, observasi, jurnal, dan catatan lapangan. Kemudian 3.5 Desain penelitian. Desain penelitian tindakan kelas yang digunakan adalah desain PTK model Kurt Lewin yang terdiri dari 4 komponen kegiatan yang dipandang sebagai satu siklus. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada tindakan atau acting, yang ketiga ada pengamatan atau observing, dan yang keempat ada refleksi atau reflecting. Kemudian masuk pada siklus pertama, perencanaan tindakan atau planning. Persiapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar adalah yang pertama, menyusun rencana kegiatan pembelajaran yang direncanakan dalam PTK. Kedua, menyusun instrumen penelitian yang meliputi silabus, RPP, bahan ajar, dan evaluasi hasil belajar atau tes. Dan yang ketiga, menyiapkan materi. Kemudian pelaksanaan tindakan atau acting.
Pelaksanaan yang akan dilakukan peneliti pada siklus pertama ini sesuai dengan tindakan pada RPP yang telah disusun. Proses tindakan dalam penelitian ini meliputi tahap 1 pendahuluan, tahap 2 atau tahap inti, dan tahap 3 atau tahap akhir. Kemudian pengamatan atau observing. Dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik semua gejala atau masalah yang terjadi yang kemudian diselidiki selama pembelajaran. Observasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik pada mata pelajaran bahasa Arab, utamanya dalam pembendaharaan kosakata. Kemudian refleksi atau reflecting, yaitu mengevaluasi hasil observasi sehingga diperoleh kesimpulan bagian mana yang perlu diperbaiki atau disempurnakan dan bagian mana yang sudah memenuhi target. Apabila pada siklus pertama ini pelaksanaan kegiatan pembelajaran ternyata belum sesuai dengan yang direncanakan, maka peneliti menyiapkan siklus kedua untuk menanggulangi kekurangan yang ada pada siklus pertama. Contoh dari siklus kedua, proses tindakan siklus kedua merupakan kelanjutan dari siklus pertama. Proses tindakan pada siklus kedua ini dilakukan dengan memperhatikan hasil refleksi dari siklus pertama. Dalam refleksi harus dijabarkan kekurangan-kekurangan yang terjadi agar bisa dikoreksi dan diperbaiki di siklus kedua ini. Pelaksanaan siklus kedua merupakan tahapan yang sama dengan siklus yang pertama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Yang pertama ada perencanaan tindakan. Diharapkan pada siklus kedua ini siswa akan lebih semakin cakap dalam pembendaharaan mufrodat. Kemudian untuk pelaksanaan tindakan, sama halnya seperti pada siklus yang pertama, namun akan berbeda pada konsep per tahapnya. Nah, adapun proses tindakan dalam penelitian ini meliputi tahap 1 pendahuluan, tahap 2 atau tahap inti, dan tahap 3 atau tahap akhir. Kemudian pengamatan atau observing. Di siklus kedua ini, siswa diharapkan dapat mengikuti proses pembelajaran dengan semakin baik dan ingatan mereka mengenai hafalan di pertemuan sebelumnya diharapkan lebih hafal lagi sehingga lebih siap menerima materi yang akan diberikan di pertemuan yang akan datang. Kemudian, refleksi atau reflecting, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar karena siswa sudah mulai cakap dalam hafalan mufrodat, meski ada beberapa siswa yang masih bermalas-malasan dalam ikut menyimak materi. Nah, di sini guru harus lebih tegas lagi dalam menghadapi siswa seperti itu agar tujuan pembelajaran tersampaikan dengan baik. Kemudian 3.6 jadwal penelitian. Uraian kegiatan, ada penyusunan proposal, persiapan, pelaksanaan penelitian, evaluasi kegiatan, dan penulisan laporan. Untuk penyusunan proposal itu sendiri dilakukan pada minggu pertama. Untuk persiapan dilakukan pada minggu kedua. Kemudian untuk pelaksanaan penelitian dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga. Dan untuk evaluasi kegiatan dan penulisan laporan dilakukan pada minggu keempat. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan rencana yang telah diterapkan dalam PTK ini, maka peneliti menyadari bahwa penggunaan media audiovisual dengan menggunakan slide PowerPoint ini dikatakan efektif dalam upaya untuk meningkatkan penguasaan mufrodat siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Karimiyah Depok. Peneliti mendapatkan perbedaan yang terjadi pada siswa sesudah menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran mufrodat. Di sini, siswa lebih antusias dan penguasaan mufrodat siswa semakin meningkat dan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena dengan media audiovisual mampu menarik perhatian siswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.